Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan tentang suku. Suku adalah bentuk pembiayaan yang relatif baru berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangannya di tingkat global cukup signifikan. Bagaimana dengan Indonesia? Inilah yang hendak diuraikan dalam tulisan ini. Penulis telah mencoba melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian melalui data-data perkembangan suku negara yang ada di Departemen Keuangan dan suku swasta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan bagaimana perkembangan, prospek, dan masalah dari suku dalam pembiayaan. Penelitian kepustakaan memfokuskan kepada penelitian perangkat hukum, fatwa, undang-undang, dan peraturan, dan penelitian perkembangan suku dengan meneliti data di Departemen Keuangan. Suku atau yang biasa juga disebut dengan obligasi syariah adalah salah satu efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan tanda investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dan efek dari efek yang diperdagangkan di pasar modal saat ini, baik di dunia internasional maupun di tingkat nasional. Instrumen ini tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan konvensional lainnya. Definisi suku. Suku, siqo, atau ashuk berasal dari kata sok, yang pada mulanya berarti lembar pernyataan atau kesaksian yang digunakan orang Arab kuno untuk keperluan keamanan, jaminan imbalan, dan perdagangan. Suku dapat pula diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. 1. Kepemilikan aset berwujud tertentu. 2. Bernilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Atau 3. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang. Suku mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Cap 130 tahun 2006 peraturan nomor 9A13. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sejarah suku. Suku bukan merupakan istilah baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Suku merupakan bentuk jamak dari kata sak yang dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa sak inilah yang menjadi akar kata huk dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya suku. Hal tersebut mendorong otoritas moneter Bahrain, BMA Bahrain Monetary Agency, untuk meluncurkan salam suku berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan Global Corporate Suku di pasar keuangan Islam internasional. Inilah suku global yang pertama kali muncul di pasar internasional. Selanjutnya, penerbitan suku di pasar internasional terus bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tak ketinggalan, pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan suku dengan nilai 600 juta dolar AS Amerika Serikat dan terserap habis oleh pasar dengan cepat, bahkan sampai terjadi oversubscribe. Begitu pula pada Desember 2004, pemerintah Pakistan menerbitkan suku di pasar global dengan nilai 600 juta dolar Amerika Serikat dan langsung terserap habis oleh pasar. Dan masih banyak contoh lainnya. Harus kita akui,
bahwa suku atau ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Tipe-tipe suku. Tipe suku berdasarkan akadnya terdapat berbagai jenis suku, tetapi yang dikenal secara internasional adalah yang telah mendapat endorsement dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Suku ijarah, suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Suku mudharabah, suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan satu modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan yang disepakati sebelumnya. Suku musyarakah, suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal proyek baru untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Suku istisna, suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Suku korporasi, retail. Suku korporasi ini diterbitkan oleh swasta dalam operasionalnya. Retail menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, menjalankan fungsi memecah, bulk breaking, maupun menambahkan nilai produk. SBSN, suku negara. Pengertian surat berharga syariah negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut suku negara. Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Hukum agama obligasi syariah. Menurut Sabto Raharjo, dasar hukum obligasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pendapat ulama tentang keharaman bunga. B. Pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang hasilnya berbentuk bunga. C. Pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istisna, dan salam. D. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pelaksanaan investasi reksadana syariah. E. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang obligasi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut berisi tentang: pertama, ketentuan hukum. 1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariat, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. 2. Obligasi yang menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kedua, ketentuan khusus. 1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudharabah, qirat, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. 2. Jenis usaha yang dilakukan emiten mudharib tidak boleh bertentangan dengan syariah yang memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI Nomor 20 DSN MUI 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. 3. Pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah mudharabah harus bersih dari unsur non-halal. 4. Pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. 5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Adapun landasan hukum yang menjadi pegangan DSN MUI dalam menetapkan bolehnya penggunaan obligasi adalah
1. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kedua, Quran Surah Al-Isra, Surah 17 ayat 34, dan penuhilah janji-janjinya, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ketiga, Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua ayat 275, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka bagi yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah, orang yang kembali, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang keempat, hadis riwayat At-Tirmizi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Keenam, kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat atau kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam PPT tersebut. Sekian dari saya, Rizky Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.